The Revenant adalah film drama biografi kejahatan Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Alejandro González Iñárritu dan diproduseri oleh Arnon Milchan, Steve Golin, Alejandro González Iñárritu, Mary Parent, Kate Redmond dan James Westcott Dopole. Dibintangi Leonardo DiCaprio. Cerita diawali dengan sebuah kilasan kenangan. Seorang pria berdiri memeluk istrinya di depan rumah mereka yang tiba-tiba dibakar habis oleh tentara Amerika. Api membakar segalanya termasuk kehidupan yang sudah mereka bangun bersama dan luka bakar di wajah sang putra menjadi saksi bisu yang akan terus dibawa kemanapun ia pergi. Berlatar pada tahun 1823, kisah akan berfokus pada seorang pemandu wilayah bernama Glass. Ini orangnya seorang pria tangguh, berpengalaman, dan sangat mengenal seluk-beluk hutan belantara Amerika. Ia bekerja untuk sebuah rombongan pemburu yang dipimpin oleh Kapten Henry di mana tugasnya memimpin mereka melewati jalur-jalur yang hanya dia yang tahu. Tak sendiri, Glass selalu ditemani oleh putranya bernama Hawk, buah cintanya dengan mendiang istri yang berasal dari suku Indian, di mana saat rombongan sedang asik mengumpulkan hasil buruannya, tiba-tiba serangan suku Indian membuat kemer mereka porak-poranda. Glass yang sudah berpengalaman langsung mengerti bahwa melawan mereka dalam kondisi seperti ini sama saja dengan jalan menuju kematian. Sehingga ia segera memerintahkan semua orang untuk mundur dan kabur menggunakan perahu ke sungai. Di tengah kepanikan itu, hasil buruan berupa kulit-kulit hewan yang sangat berharga juga sempat diangkut beberapa. Di atas perahu, Glass memberitahu Kapten Henry bahwa berlayar terus hingga ujung sungai adalah keputusan yang fatal karena wilayah itu mungkin sudah dikepung oleh suku Indian. Satu-satunya cara paling aman adalah turun dari perahu dan mengambil jalur daratan seperti hutan dan pegunungan. Do like Glass says, that's the end of it. Tiba di daratan tepat saat rombongan masih menurunkan hasil buruan, salah satu anggota bernama Fit ini. Bebemuknya pun tak henti-hentinya mengumpat dan menyalahkan Glass atas serangan tadi. Alasannya mendiang istri Glass adalah seorang suku Indian asli sehingga ia berani menuding Glass sebagai pengkhianat. Mendengar keluarganya direndahkan, Hawk yang masih muda pun langsung naik darah. Tetapi Glass sang ayah berhasil menenangkannya. That's an order! And get rid of the boat! Let's go! Was it the right decision? Beberapa jam berjalan melewati hutan belantara. Rombongan pun memutuskan untuk berhenti sebentar. Di mana saat yang lain masih tidur pulas, Glass memilih bangun lebih awal untuk menyisiri hutan dan memastikan jalur yang akan mereka lalui aman. Namun nasib buruk harus menimpanya tatkala ia tak sengaja berpapasan dengan seekor beruang betina bersama anak-anaknya. Dan tiba-tiba Glass pun pura-pura mati karena biasanya beruang akan berhenti menyerang mangsa yang tidak bergerak. Dan saat perhatian si beruang teralihkan, ia diam-diam meraih senjatanya. Tapi ini bukan beruang biasa. Serangan kembali datang tanpa ampun sampai Glass benar-benar tak berdaya lagi. Ia berjuang sekuat tenaga, menikam berkali-kali sampai akhirnya beruang itu pun tumbang tepat di atas tubuhnya. Tak lama, Kapten Henry dan rombongan pun menemukan Glass dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Tubuhnya penuh luka cabikan, leher robek, bahkan hampir tak bisa mengeluarkan suara. Fitz bukannya lega melihat rekannya masih hidup, malah protes karena suara tembakan Glass tadi bisa mengundang perhatian suku Indian. Kapten Henry pun berusaha menjahit luka-luka Glass seadanya. Tapi semua orang tahu kondisi ini hampir mustahil untuk disembuhkan di tengah hutan. Glass harus diangkut dan itu berarti mereka semua harus bergantian memanggulnya.
Perjalanan pun berlanjut tapi semakin hari semakin jelas bahwa mengangkut gelas hanya memperlambat dan membahayakan seluruh rombongan. Ketika harus melewati perbukitan yang diselimuti salju tebal, mereka akhirnya menyerah. Kapten Henry dengan berat hati mempertimbangkan untuk mengakhiri penderitaan gelas saat itu juga. Tapi Hawk dengan tegas menolak dan memilih menemani ayahnya sampai akhir. Bingung harus bagaimana, Kapten Henry pun akhirnya membuat sayembara bagi siapa saja yang mau menemani Glass hingga napas terakhirnya akan diberi imbalan 100. Stays back with Glass to see this through. I'll stay. Me too. Money and out, I'll stay. Selain Hawk, seorang pemburu muda bernama Jim juga bersedia menemani tanpa meminta bayaran. Dan Fitz si Borokok yang melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan uang lebih pun akhirnya ikut mengajukan diri. Kapten Henry sebenarnya sudah curiga dengan niat Fitz yang memang dikenal serakah dan suka memikirkan diri sendiri. Namun karena tidak ada lagi yang mengajukan diri, Kapten Henry hanya bisa memperingatkan Fitz agar merawat gelas dengan sepenuh hati. Proper burial when it's time. He's earned it. Understand. Beberapa waktu berlalu setelah rombongan melanjutkan perjalanan siang itu, Hawk dan Jim pergi berburu makanan. Fitz bertugas menjaga gelas yang terbaring tak berdaya. Tapi bukannya merawat, Fitz justru memaksa gelas untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan dalih agar nyawa Hawk bisa selamat karena suku Indian akan segera melewati lokasi mereka. Di tengah percobaan itu, tiba-tiba Hawk muncul dan melihat semuanya sontak Fitz panik. Dan Hawk pun tewas tepat di depan mata ayahnya sendiri. Dan Glass yang tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca menyimpan luka yang jauh lebih dalam dari semua cabikan beruang di tubuhnya. Tak lama, Jim pun kembali ke camp dan menanyakan keberadaan Hawk yang belum juga pulang. Fitz dengan santainya berbohong bahwa kemungkinan Hawk tersesat saat berburu padahal jasadnya sudah ia sembunyikan di tengah hutan. Keesokan paginya, Fitz berkata bahwa suku Indian akan melintas 10 menit lagi dan memaksa Jim untuk segera meninggalkan lokasi. Jim yang tidak tega meninggalkan gelas tetap ngotot ingin menolongnya. Tapi akhirnya keselamatan dirinya menang. Sehingga sebelum pergi, ia meninggalkan tempat minum miliknya sebagai permintaan maaf kepada gelas yang terpaksa dikubur hidup-hidup secara kasar. Dengan kaki yang patah akibat tindihan beruang, Glass pun merangkak ke sana kemari mencari keberadaan putranya. Dan setelah beberapa lama, akhirnya ia menemukan Hawk, tapi dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Glass memeluk putranya untuk yang terakhir kali lalu bangkit, bukan karena tidak berduka, tapi justru karena dukanya terlalu dalam untuk dibiarkan sia-sia. Perjalanan bertahan hidup pun dimulai. Glass mengumpulkan apa saja yang bisa ia gunakan, termasuk kulit beruang yang menyerangnya kemarin yang kini menjadi penghangat tubuhnya di tengah cuaca yang ekstrim. Untuk makan, ia mencari bangkai hewan. Dan untuk minum, ia harus merangkak turun ke sungai. Meski setiap kali menelan air, lubang di lehernya yang belum sembuh kembali mengeluarkan darah. Sampai akhirnya ia menemukan satu-satunya cara untuk menutupnya, yaitu membakar kulitnya sendiri menggunakan besi panas tanpa obat bius, tanpa ditemani mantri desa, tanpa fasilitas BPJS kelas 3, tanpa siapapun di tengah hutan yang sunyi. Sementara itu di Kemarcas, Fitz dan Jim akhirnya tiba dan langsung menghadap Kapten Henry untuk mengklaim upah mereka. Fitz dengan santainya mengarang cerita bahwa kematian Glass sangat heroik dan terhormat yang membuat Kapten Henry tak henti-hentinya memuji mereka berdua. Dan Jim terlihat semakin muak mendengar semua kebohongan itu. Kembali ke Glass yang mulai kelaparan dan terpaksa memakan ikan mentah-mentah karena sudah lama tidak makan daging segar. Di mana saat malam hari ketika tubuhnya mengalami demam tinggi, ia secara kebetulan bertemu dengan seorang pria Indian yang sedang menyantap daging bison sendirian. Karena masih lapar, Glass pun memohon agar orang itu mau berbagi. Dan pria yang bernama Hikuk ini pun ternyata jauh lebih baik hati dari yang Glass perkirakan. Keesokan paginya,
Hikuk yang awalnya hendak melakukan perjalanan seorang diri justru memutuskan untuk mengajak Glass bersamanya setelah mendengar kisah dukanya. Sama seperti Glass yang kehilangan putranya, Hikuk baru saja kehilangan keluarganya dan sedang mencari bantuan dengan pergi menuju selatan. Selama dalam perjalanan, Hikuk yang notabene orang asing justru jauh lebih punya hati nurani daripada si Kopit yang hanya memikirkan diri sendiri. Hikuk bahkan dengan sukarela mengobati luka Glass dengan pengobatan tradisional. Meskipun di tengah cuaca buruk yang sedang terjadi, beberapa jam kemudian, Glass pun bangun dengan kondisi tubuh yang sudah membaik, tapi Hikuk tidak ada di sana. Glass pun mencoba mencarinya dan baru saja mendapat kawan yang tulus dan baik hati. Ia lagi-lagi harus merasakan kehilangan tatkala menemukan Hikuk sudah tewas tergantung di pohon, di mana itu adalah ulah dari rombongan perampok asal Amerika yang kebetulan sedang berkemah tak jauh dari sana. Memantau dari kejauhan, Glass melihat sejumlah kuda yang salah satunya akan ia curi untuk melanjutkan perjalanan. Untuk itu, Glass pun diam-diam menyelinap masuk lewat jalan belakang. Tetapi di saat yang sama, ia melihat seorang wanita suku Indian yang diculik dan dipaksa menjadi pemuas nafsu salah satu perampok. Sehingga Glass memutuskan untuk menolong wanita itu terlebih dahulu. Wanita itu pun lari ke arah yang berlawanan. Sementara Glass berhasil kabur membawa serta kuda curiannya. Di mana para perampok ternyata tidak menyerah begitu saja dan terus melakukan pengejaran sampai akhirnya ya. Glass dan kuda curiannya jatuh dari tebing. Glass selamat, tapi tidak dengan kudanya yang sudah jadi lumping. Yang mana di tengah badai yang cukup ekstrim, Glass melakukan sesuatu yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar ingin bertahan hidup, yaitu mengeluarkan semua isi perut kuda tersebut masuk ke dalamnya dan membiarkan hangat tubuh kuda menyelamatkan dada malam yang membekukan itu. Keesokan paginya, Glass keluar dari bangkai kuda dalam kondisi berlumuran darah tapi masih hidup. Ia kemudian melanjutkan perjalanan seorang diri melewati hamparan salju yang seakan tidak ada ujungnya. Di markas, situasi berubah ketika salah satu perampok yang mengejar Glass sebelumnya tiba-tiba muncul sendirian setelah rekan-rekannya yang lain diterkam serigala di tengah jalan. Dan yang lebih mengejutkan adalah pria ini membawa tempat minum milik Jim yang dulu diberikan kepada Glass sebagai permintaan maaf. Semua orang mengira itu adalah milik Howe. Dan berdasarkan cerita Fitz, Howe tidak mati melainkan hanya tersesat. Torches and supplies, $10 a man. Kapten Henry langsung memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyisiri hutan mencari Howe. Mereka bergerak meskipun hari sudah gelap sampai betapa terkejutnya mereka ketika yang ditemukan selamat. Ternyata bukan Howe melainkan Glass sendiri. Sehingga semua kebohongan Peach pun akhirnya terbongkar seketika. Keesokan paginya, Kapten Henry buru-buru kembali ke markas untuk menangkap Fitz. Tapi Fitz tidak hanya kabur, ia juga menggasak semua uang dalam berangkas milik Kapten Henry sebelum pergi. Kapten Henry yang naik pitam langsung melampiaskan kekesalannya kepada Jim yang dianggap bersekongkol. Tapi Glass yang tahu bahwa Jim hanyalah korban kebohongan Fitz pun meminta Kapten Henry untuk memaafkannya. Dengan fakta bahwa Pete adalah pelaku atas kematian putranya, Glass bersikeras untuk mencari Fitz seorang diri. Tak bisa membiarkan Glass pergi keluar sendirian dalam kondisi seperti ini, Kapten Henry pun memilih untuk ikut menemaninya. Sebagai pemandu wilayah yang berpengalaman dan punya ijazah resmi dari Fakultas Akademi Tata Boga, Glass tahu betul bahwa orang yang kabur sambil membawa uang curian pasti akan bersembunyi di dalam hutan. Sehingga tanpa menunggu Langla, mereka berdua langsung berangkat saat itu juga. Setelah menempuh perjalanan sehari semalam dengan jejak kaki sebagai petunjuknya,
Glass dan Kapten Henry akhirnya sampai di hutan tempat Fitz bersembunyi di mana mereka berencana untuk melakukan penyergapan dari dua arah yang berbeda. Alright. Tapi Kapten Henry akhirnya tewas dengan cara yang cukup mengenaskan dan suara tembakan barusan terdengar oleh Glass yang langsung balik kanan menuju ke lokasi tempat Kapten Henry berada. Kematian beliau tidak menghentikan langkah Glass. Ia justru mengangkut jasad Kapten Henry di atas kudanya dan sempat mengambil sebuah ranting kayu bercabang yang entah untuk apa tujuannya. Dan ya, Fitz berhasil menembak Glass dari kejauhan dan langsung mendekat untuk memeriksanya. Tetapi sempat tertembak di bagian bahu. Fitz pun langsung kabur disusul oleh Glass yang mengejarnya dari belakang. Di mana ketegangan mulai terasa ketika Glass harus mencari Fitz di antara pohon tinggi di dalam hutan. Dan disinilah mereka berdua sekarang berada di dekat sungai untuk melakukan pertarungan jarak dekat sekaligus menentukan siapa yang akan menang. Seorang ayah yang ingin balas rendam atau masyarakat yang hubu dunia. Fitz akhirnya tak berdaya dan saat Glass hampir mengakhirinya dengan tangan sendiri, tiba-tiba terdengar suara hentakan kaki kuda. Ternyata itu adalah rombongan suku Indian bernama Sukuri. Suku Indian yang selama ini mengejar mereka. Dan Glass teringat dengan kata-kata dari Hikuk sebelumnya bahwa balas dendam adalah urusan sang pencipta bukan manusia. Dengan sisa tenaga yang ada, Glass mendorong Fitz ke arus sungai ke arah rombongan Sukuri dan Fitz pun menerima pembalasannya bukan dari tangan Glass tapi dari tangan mereka. By the way, alasan mengapa sang kepala suku Indian Sukuri ini membantu Glass adalah karena wanita yang dulu ia selamatkan dari para perampok di hutan ternyata adalah putri sang kepala suku itu sendiri. Glass kini berdiri sendirian di tepi sungai yang membeku. Dendamnya sudah tuntas, tapi Hao tetap tidak bisa akan kembali. Dalam kelelahan yang luar biasa itu, Glass melihat bayangan istrinya berjalan menuju cahaya tersenyum padanya. Dan mungkin itulah cara semesta mengatakan bahwa arwah putranya kini sudah bisa beristirahat dengan tenang. Film pun berakhir. Tamat. Terima kasih sudah menonton.